Shalom saudara, haleluya, selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan, kita telah sampai kepada penghujung surat Roma. Bab 16 petikan yang terakhir ini, ya, 21 hingga ke 27, dengan tajuknya, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu. Mari kita baca dari ayat 21. Salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja, dan dari Lukius, Yeson, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Salam kepada kamu dari Gaius, yang memberi tumpangan kepadaku, dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kamu sekalian. Amin. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu. Menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus. Sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Ya saudara, inilah bahagian terakhir edisi pembelajaran surat Roma. Ya puji Tuhan, dengan bimbingan dan kekuatan dari Tuhan, kita dapat sampai ke bahagian terakhir dan melengkapkan siri pembelajaran surat Roma yang luar biasa ini. Amin. Ya, sebelum ini Paulus telah memberikan dorongan kepada jemaat Roma dengan kata-kata ini. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Allah adalah sumber damai sejahtera. Haleluya. Nah, inilah kata-kata dorongan kepada jemaat Roma untuk tetap berdiri teguh. Ya, sebab hidup akan pasti menghadapi banyak perkara yang tidak menentu, banyak kesukaran, seperti ya melalui laut yang bergelora. Ya, tetapi puji Tuhan, kita ada Tuhan Allah. Tuhan Allah yang menyertai kita. Itu yang luar biasa ya. Seperti ayat 20 ini mengatakan, kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Dan Allah merupakan sumber damai sejahtera kita. Ya saudara, badai dan gelora kehidupan itu tetap akan datang, tapi kita bersyukur Tuhan Immanuel tetap ada. Amin. Dalam Filipi 4, Paulus juga mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, apabila kita ada damai sejahtera Allah, kita dapat mengawal hati dan pikiran kita. Ya, supaya kita tidak senang goyah dan kita dapat terus memusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Allah.
Jadi damai sejahtera Allah itu sangat penting supaya dapat mengawal hati dan pikiran kita supaya tidak senang goyah. Selain damai sejahtera Allah Tuhan, ya Allah juga memberikan kepada kita kasih karunia-Nya yang sentiasa menyertai kita. Nah, dalam kasih karunia Tuhan, kita mendapat kekuatan. Ya, mendapat kekuatan. Bagaimana kita dapat terus bertahan? Bagaimana kita dapat terus beriman? Ya, bagaimana kita dapat terus hidup dalam kemenangan? Bagaimana kita dapat terus bertekun dalam perhubungan kita dengan Tuhan? Ya, bagaimana kita dapat terus bertekun belajar firman Tuhan? Nah, semuanya ini melalui kasih karunia Tuhan yang menyertai kita. Nah, Paulus sendiri telah mengalami kuasa kasih karunia Tuhan itu. Seperti mana yang Tuhan pernah janjikan kepada Paulus. Ya, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Haleluya. Allah berkuasa dalam hidup kita. Nah, seterusnya, Paulus memberikan satu lagi salam kepada rakan-rakan sepelayanannya, ya, yaitu salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja, dan dari Lukius, Yason, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Salam kepada kamu dari Gaius, yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Kortus, saudara kita. Kita dapat lihat kesatuan dan kesungguhan pribadi-pribadi yang dinamakan di bahagian ini, ya, kesatuan dan kesungguhan itu. Mereka sedia membantu bila diperlukan. Ketersediaan mereka inilah yang mendapat tempat dalam hati Tuhan. Itulah yang berkenan kepada Tuhan, ya. Bukan kemahiran, bukannya kebolehan, kedudukan, ataupun pangkat, tetapi ketersediaan untuk melayan dan mengasihi. Jadi dalam ayat 25 berkata begini, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu. Nah, inilah tajuk perkongsian yang saya ambil dari ayat ini. Ya, dalam 3 ayat terakhir dari ayat 25 ini, Paulus membawa kita kembali fokus kepada Allah dan bukan manusia. Ya, sebelum ini Paulus berbicara tentang guru-guru palsu yang menyesatkan. Ya, mereka menyelinap masuk ke dalam gereja untuk menimbulkan perpecahan dan godaan. Nah, Paulus juga ada menyebut tentang iblis. Ya, tapi Tuhan akan memastikan iblis itu akan dihancurkan di bawah kakimu. Jadi, sudah pastinya Tuhan lebih berkuasa. Dan Tuhan yang berkuasa akan dapat menguatkan kita, memelihara kita, dan melindungi kita sampai kita menerima warisan syurgawi kita. Amin. Ya, saudara, kita boleh yakin Tuhan yang telah memulai pekerjaan yang baik antara kita akan meneruskannya sampai akhir. Ya, Tuhan berkuasa menjaga supaya roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara tanpa cacat sampai kepada kedatangan Yesus Tuhan. Ya, inilah janjinya dan Allah akan menggenapinya. Haleluya, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu. Ya, jadi marilah kita terus mengandalkan Tuhan. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu. Ya, Tuhan adalah sumber kekuatan. Sumber kekuatan. Ya, setiap kali bila kita rasa lemah dalam iman, lemah semangat,
Ya, datanglah kepada Tuhan, mendekatlah kepada Allah, ya, supaya dapat diperbaharui, diisi, dipenuhi. Haleluya. Haleluya. Ya, seperti kereta yang perlu diisi minyak dan handphone yang perlu dicas. Ya, begitulah kita harus diisi dan dicas, ya. Tetapi janganlah tunggu sampai habis semangat, rendah iman, baru dicas. Ya, kita seharusnya senantiasa datang kepada Tuhan. Senantiasa, ya, membangunkan, ya, perhubungan yang lebih dekat kepada Tuhan. Dan pengisian kita adalah firman Tuhan. Nah, Paulus pernah berkata dalam Roma 10 ayat yang ke-17, iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman yang timbul adalah iman yang bangkit, iman yang bersemangat, ya, iman yang diperbaharui. Ya, jadi saudara, ambillah masa, carilah masa, ya, membaca dan belajar firman Tuhan supaya iman kita dapat timbul. Ya, iman kita timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, seterusnya ayat 25 ini mengatakan, menurut Injil yang ku masyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Injil yang ku masyurkan, ya, yang didiamkan berabad-abad lamanya. Nah, ini sudah pastinya adalah keselamatan, Injil keselamatan bagi semua bangsa, ya. Nah, ianya telah pun dinyatakan dalam perjanjian lama. Ya, tetapi hanya dalam bentuk cebisan-cebisan atau gambaran-gambaran, ya, dalam bentuk nubuatan lah, dan bayangan-bayangan yang dianggap rahasia. Ya, kenapa begitu? Sebab kunci kepada keseluruhan gambaran perjanjian lama itu adalah Yesus Kristus. Yesuslah kuncinya. Hanya dengan kedatangan Yesus, kita dapat lihat keseluruhan gambaran dan rencana keselamatan Allah. Jadi sekarang lebih jelas rencana keselamatan Tuhan bagi kita. Dan rencana ini adalah rencana keselamatan bagi semua bangsa. Tuhan menghendaki supaya semua bangsa diselamatkan. Ya, bukan saja satu bangsa Yahudi, bangsa Israel itu, tetapi semua bangsa. Amin. Luar biasa. Dan rencana ini juga merangkumi penyatuan bangsa Yahudi dan bangsa bukan Yahudi. Menjadi satu di bawah Kristus Yesus sebagai kepala. Ya, nah perkara yang sama juga dinyatakan dalam Efesus bab yang pertama dalam ayat 9 hingga ke 10 ini. Sebab ia telah menyatakan, nah, rahasia. Di sini juga disebut rahasia. Rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, itu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Kenapa ditetapkan dalam Kristus? Sebab Yesus itu adalah kuncinya. Kunci, ya. Jadi dalam ayat 10 berkata, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Haleluya, saudara. Inilah ayat yang harus kita ingat. Ya, ayat 9 dan 10 dalam Efesus ini. Sebab kenapa? Sebab inilah grand finale. Ya, grand finale dalam rencana Tuhan. Nah, ini memangnya adalah berita baik karena sejak permulaan dunia ini, walaupun Israel yang dipilih, Tuhan tidak melupakan
atau mengetepikan bangsa-bangsa yang lain. Amin. Haleluya. Tuhan juga mau berita baik keselamatan ini disebarkan kepada semua bangsa. Semua bangsa untuk apa? Untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Haleluya. Saudara, apabila saya baca dan apabila saya renungkan bahagian terakhir ini, saya berasa sangat bersyukur. Ya, sebab kita harus bersyukur karena kita mempunyai harapan untuk diselamatkan. Diselamatkan dari hukum dosa dan hukum maut kepada hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Haleluya. Nah, inilah tujuan surat Roma dituliskan. Untuk memberitahu kita bahwa semua manusia telah berdosa. Dan pada dasarnya harus dimurkai Allah. Dan oleh karena dosa satu orang Adam, maut telah menjalar kepada semua orang. Jadi semua orang telah berbuat dosa dan semua orang pun telah hilang kemuliaan Allah. Ya, semua orang hilang kemuliaan Allah. Tanpa kemuliaan Allah kita akan binasa. Dan dengan itu semua orang tak berdaya untuk selamatkan diri. Bukan melalui keagamaan, bukan melalui perbuatan baik. Kenapa? Sebab tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi segala tuntutan hukum Allah. Ya, tidak ada seorang pun yang sempurna. Nah, hukum Allah itu adalah kudus dan sempurna. Tapi ia tidak berkuasa untuk menjadikan kita kudus dan sempurna. Tak berkuasa menyempurnakan kita. Sebaliknya, hukum Allah itu mematikan kita. Ya, mematikan kita karena melalui hukum Allah kita telah mengenal dosa. Dan dosa mendapat kesempatan dari pelanggaran kita itu untuk menuduh kita, mengecam kita, mendakwa kita, dan mengatakan kita adalah berdosa. Dan benar pun kata hukum Allah itu. Kita sudah didapati bersalah. Itulah sebabnya Paulus berkata dalam bab 7 ayat 24. Aku manusia celaka. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ya saudara, mana harapan manusia? Puji Tuhan. Paulus menyambung dengan berkata, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Kita ada harapan untuk diselamatkan dari kuasa dosa dan maut. Tuhan menyediakan jalan keselamatan melalui Yesus. Nah, inilah berita baik. Oleh pelanggaran dosa satu orang, Adam, maut telah menjalar kepada semua manusia. Ya, satu orang saja, Adam. Tetapi oleh ketaatan satu orang, yaitu Yesus, keselamatan telah disediakan bagi semua manusia. Amin. Haleluya. Dan dari awal surat ini, Paulus mengatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Katakan, kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kalau kita sudah sadar akan rencana keselamatan Tuhan yang begitu mulia dan yang begitu agung ini, ya saudara, kita pasti akan bersyukur. Kita akan menyembah Tuhan. Seperti mana yang dilakukan oleh Paulus juga. Jadi dia mengakhiri suratnya dengan memberi segala kemuliaan kepada Allah. Bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus. Segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara perhatikan di sini, saya kembali kepada Roma 1:16. Paulus memiliki keyakinan yang begitu
begitu kukuh tentang keselamatannya. Sebab dia berkata begini, aku mempunyai keyakinan yang kukuh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara, Paulus adalah seorang yang beriman. Dan iman Paulus disertai juga dengan keyakinan. Ini sangat penting, saudara. Iman dan keyakinan. Ada orang yang beriman, tetapi tidak ada keyakinan. Tidak ada keyakinan tentang keselamatannya. Jadi saudara, mesti ada iman dan keyakinan. Bagaimana pula dengan saudara? Adakah saudara memiliki keyakinan tentang keselamatan? Iya, saudara. Saudara boleh memiliki kepastian dan keyakinan yang kukuh tentang keselamatan Anda kepada hidup yang kekal. Bagaimana? Paulus dalam surat yang sama ini berkata dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Perhatikan ayat ini, kamu akan diselamatkan. Amin. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Haleluya. Sekiranya Allah merencanakan kematian dan kebangkitan Yesus untuk selamatkan kita, sudah pasti Allah juga merencanakan kesempurnaan keselamatan kita dari awal hingga ke akhir. Percayalah, saudara, kata Paulus dalam ayat 25 ini, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu. Biarlah kata-kata ini menjadi peringatan dan penutup bagi kita semua dalam siri pembelajaran surat Roma ini. Allah yang berkuasa menyelamatkan, Allah juga yang berkuasa memelihara keselamatan kita dari awal hingga ke akhir. Karena kita mesti ingat, pekerjaan keselamatan itu adalah pekerjaan Tuhan dari awal hingga ke akhir. Ya saudara, Anda harus percaya dan harus yakin dengan keselamatan dalam Tuhan Yesus. Semakin yakin, semakin kukuh. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa kami yang di surga, Engkau Allah Bapa yang layak disembah, yang layak dipuji, yang layak dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk firman kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa untuk pembelajaran surat Roma ini yang sungguh luar biasa. Penulisan dari Rasul Paulus yang sudah pastinya diilhamkan oleh Roh Kudus dan kami dapat menikmatinya hari ini. Terima kasih Bapa yang telah memberi kami bimbingan dan kekuatan sehingga kami dapat selesai pembelajaran surat Roma. Segala puji, hormat, dan syukur bagi-Mu ya Bapa. Sesungguhnya kami telah melihat banyak sekali berkat-berkat Tuhan yang telah dianugerahkan kepada kami yang percaya, terutamanya jaminan yang kukuh dan yang pasti akan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur karena telah dapat memiliki keselamatan yang pasti ini. Dan karena itu kami tidak perlu lagi berasa takut. Tidak perlu lagi takut penghakiman. Tidak perlu lagi takut menghadapi maut. Karena dalam Yesus kami telah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Ya Bapa, kami memohon agar semua yang mendengar dan mengikuti pembelajaran surat Roma ini juga akan diperkukuhkan lagi dasar iman mereka. Dan sehingga kan ada hati yang berubah, lebih percaya dan menerima keselamatan ini dengan lebih
yakin lagi. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu yang telah disampaikan tidak akan kembali kepadamu sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kau kehendaki dan berhasil seperti mana yang Kau perintahkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu. Engkau telah memberikan yang terbaik. Haleluya. Tolonglah kami untuk memberikan yang terbaik juga. Sesuai dengan firman-Mu, yaitu dengan mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Haleluya. Terima kasih saudara yang telah setia mengikuti pembelajaran surat Roma ini. Dari surat Roma saja, ya kita telah melihat begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan ini sangat mendorong iman kita. Ya, sesungguhnya iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Allah. Ya, teruslah belajar dan rindukan firman Tuhan supaya kita akan kekal beriman dan bersemangat bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.